Oke, halo, selamat pagi untuk teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman, kita akan mulai di beberapa menit lagi. Oke, halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga berjalan dengan baik ya. Nah, mungkin walaupun tadi ada yang udah mulai agak macet-macet ke kantor, ataupun pagi-pagi udah ada kerjaan yang menanti, tapi kita tetap harus semangat dong ya. Nah, terima kasih nih buat teman-teman yang udah join pagi ini bersama dengan kami. Perkenalkan, saya Rifda dari Indo Cyber yang akan mengiringi teman-teman pada webinar kali ini dengan tema Selling Insurance to Gen Z and Millennials. Nah, pagi ini saya tidak sendiri, tentunya saya bersama dengan partner kami, seorang Sales Director dari Vaimo Indonesia, yaitu Mas Rudi. Halo, pagi Mas Rudi. Selamat pagi, Ibu Rifda. Selamat pagi Gimana kabarnya semuanya. Mas? Sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Udah sarapan Mas Rudi? Sudah. Sudah sarapan. Oke, Mas Rudi, kebetulan kita udah nggak berdua aja nih. Kita udah bersama dengan salah satu speaker kami, dari Manulife Indonesia, yaitu seorang senior di industri insurance yang sudah 5 kali Mas meraih $1 million round table dan juga 2 kali meraih court of the table dan juga seorang founder dari Beyond Agency. Nah, halo, selamat pagi Bu Carol. Halo, selamat pagi Bu Rifda. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi teman-teman Selamat semuanya di pagi, sini. Carol. Senang Oke, bertemu, selamat Ibu. pagi, Bu. Senang Ya, banget melihat senyum manisnya Bu Carol hari ini. terima kasih. Jadi semangat. Oke. Nah, mungkin Ibu, sebelum kita memulai ya, saya akan jelaskan sedikit. Mungkin kita hari ini akan bahas terkait dengan insurance dari kalangan millennials dan Gen Z di Indonesia. Nah, Ibu Carol ini Ya, kan sebagai seorang senior yang mungkin sudah bertahun-tahun di dunia insurance. Nah, mungkin kita masuk ke yang pertama saya pengen tahu Bu, boleh nggak sih Bu berbagi sedikit nih Bu ya. pandangan dari Bu Carol, bagaimana sih tren dan juga preferensi asuransi di kalangan milenial dan Gen Z yang ada di Indonesia? Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya
tidak bisa mewakili milenial sama Gen Z ya, karena saya bukan Gen Z. Tapi yang setelah saya amati, memang ada pergeseran pandangan ya, insurance dari generasi dulu sama sekarang. Kalau generasi dulu itu, insurance itu seperti sesuatu yang agak menakutkan ya, tabu gitu. Kayaknya kalau beli asuransi, aduh kamu nyumpahin saya meninggal ya gitu kan, biasanya begitu. Dan kebanyakan tuh kayak dikejar-kejar agen asuransi. Tapi seiringnya waktu, terutama after pandemi, saya melihat pergeseran itu bahwa agen asuransi sekarang sudah membuming. Bisnisnya udah jadi bukan seperti profesi saja, tapi sudah dijadikan sebagai salah satu tools untuk bisnis, gitu. Yaitu mereka menggabungkan yang namanya network marketing, ya, tapi dengan produknya itu salah satunya insurance. Tapi insurance sekarang bukan cuma hanya sebagai insurance asuransi kesehatan, hospital gitu ya, atau asuransi jiwa, tapi juga sebagai alat perencanaan keuangan. Karena menurut saya sekarang dari bayi dari lahir kita udah harus merencanakan kan biaya sekolah, biaya rumah sakit gitu. Lalu nanti biaya jalan-jalan, biaya menikah, belum lagi nanti kalau sudah kerja biaya pensiun. Jadi semuanya sudah perencanaan. Dan ini kita menjelaskan insurance sekarang sudah pakai bukan kayak zaman dahulu. Zaman dahulu kan kalau kita jual asuransi itu nakut-nakutin ya. Nanti kalau sakit gimana, nanti kalau kena kanker gimana. Banyaknya kan kayak gitu ya, menakut-nakutin. Tapi kalau sekarang sudah lebih ke edukasi, yaitu itu adalah life cycle yang harus kita hadapi, kita jalani. Nah, bagaimana di dalam life cycle itu kan ada resiko-resiko dan bagaimana cara perencanaan keuangan tersebut. Jadi sudah melalui ke edukasi kalau untuk sekarang ya, anak generasi muda. Dan generasi muda kan sekarang maunya kan cepat pensiun, pensiun muda, cepat punya uang, cepat punya bisnis. Udah jarang ya yang mau kerja. Itu kayak pepatah zaman dulu, kamu sekolah yang rajin nanti supaya dapat kerja yang bagus, dapat kerja yang bagus nanti dapat uang. Itu udah nggak berlaku kayaknya sekarang. Seperti Bener itu sih. banget, Bu. Oke. Nah, itu tuh tadi tuh, siapa teman-teman di sini yang mau pensiun di usia muda? Mungkin bisa, Kak. Ternyata kita sekarang udah mengetahui ya, Bu ya. Ternyata insurance itu nggak cuma untuk kesehatan atau jiwa, tapi macam-macam dan bisa untuk perencanaan keuangan juga. Betul ya, Bu ya? Yes, yes. Ya, Oh, oke. kebetulan di Manulife ini kebetulan ya, saya kan di Manulife. Produk-produknya tuh banyak lebih mengarah ke perencanaan keuangan. Jadi bukan cuma sekedar asuransi basic. Asuransi basic menurut saya yang proteksi itu memang harus tiga itu, yaitu asuransi jiwa, asuransi pengganti penghasilan atas terjadinya resiko kena penyakit kritis, lalu juga asuransi hospital. Karena kita tahu semua ya sekarang hospital itu mahal, rumah sakit itu mahal gitu, dan inflasi tiap tahun harganya naik terus gitu. Oh, Jadi di luar oke. itu ada lagi produk-produk kita yang lebih mengarah ke perencanaan keuangan, bagaimana cara mereka mengatur uangnya. Karena mungkin kalau itu kita bisa dibandingkannya compare-nya dengan bank. Karena kan kalau sekarang jarang ya ada orang yang nyimpen duitnya di bank doang ya. Betul, Bu. Apalagi di bawah bantal. Ya. Di bank itu kalau menurut saya sekarang cuma transit ya, tempat penyimpanan keluar masuk. Kebanyakan mereka apalagi anak muda lebih senang investasi. Cuma kan kalau proporsional keuangan kan kita harusnya tuh dibagi ya berapa persen dari penghasilan kita untuk investasi, proteksi, dan tabungan. Jadi memang nggak harus semua taruh asuransi sih. Asuransi yang berlebihan juga tidak sehat. Oh, oke. Itu tadi sedikit insight nih dari Bu Carolina. Nah, mungkin rekan saya nih ada pertanyaan nih, Mas Rudi. Ya, tadi penjelasan Ibu Carolina menarik sekali. Ibu Carolina sempat membahas ada pergeseran yang Ya. tadinya insurance masih perihal yang tabu untuk didiskusikan, terutama untuk topik subjek diskusi kita hari ini adalah bagi kaum milenial dan Gen Z ya, Ibu ya. Ya. Nah, tentu saja dari Ibu akan tetap memberikan edukasi, memberikan literasi tentang pentingnya asuransi buat
kaum milenial dan juga Gen Z. Nah, sebenarnya kira-kira salah satu produk atau beberapa produk apa sih Bu yang bisa menarik kaum milenial dan kaum Gen Z ini supaya melek terhadap asuransi, merasa penting untuk ada asuransi, dan bagaimana bisa merasa comfort untuk mereka menjalankan untuk masa depannya mereka. Boleh di-share Ibu pengalaman dari Bu Carol? Untuk produk ya, sebenarnya kalau menurut Iya. saya, sejujurnya ya, kaum Gen Z sama millennials itu benar-benar harus tergantung edukasi di keluarga dan lingkungannya sih. Kalau di keluarga, maaf kata, kalau di keluarga yang keluarganya papa mamanya juga kurang paham asuransi atau misalnya anti asuransi, biasanya anaknya juga tidak sadar asuransi. Kecuali dia di lingkungan pergaulannya, teman-temannya semua di insurance. Nah, jadi tergantung lingkungan kalau Gen Z. Karena Gen Z dan milenial kan agak belum aware ya sama yang namanya kesehatan, karena mereka berpikir, oh saya kan masih sehat, saya kan masih muda. Nah, kesannya kalau masih muda tuh nggak mungkin meninggal, masih muda itu nggak mungkin sakit gitu. Jadi memang tergantung lingkungannya. Tapi bagaimana cara mereka menarik mereka untuk di bisnis insurance itu benar-benar tergantung di produk yang menarik, yaitu seperti produk tabungan, investasi. Sebenarnya memang investasi tidak disarankan di asuransi, tapi kita ada investasi yang tabungan produk income, jadi tabungan tapi bisa menjadikan income setiap tahunnya. Dan nantinya buat simpanan dia di masa pensiun. Misalnya di 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi pada saat dia usia 50-an, dia di saat itu kan belum tentu sehat, belum tentu bisnisnya lancar, belum tentu punya uang. Nah, bagaimana caranya supaya di saat itu dia punya simpanan? Jadi edukasi. Ya. Kebetulan bagusnya sekarang, terutama setelah pandemi, edukasi insurance itu di media sosial banyak sekali ya. Jadi kita jualannya sekarang itu bukan jualan produk, tapi edukasi mengenai proteksi income. Itu pertama. Kedua, karena yang tadi saya bilang, sekarang sudah bergeser dijadikan sebagai salah satu bisnis atau apa ya, gaya hidup yang nantinya tuh freedom financial. Kita jual mimpi. Anak muda kan maunya mimpi gitu ya, pengen kaya cepet jalan-jalan gitu. Nah, kita perlu satu tools atau bisnis yang low cost, low capital, low risk, bisa high profit. Nah, kalau setelah di situ kita masuk ke sistem, terutama digabungkan dengan kemajuan budaya sekarang. Asuransi sudah bergabung dengan sistem yang namanya network. Nah, biasanya kaum milenial dan Gen Z itu agak suka nih dengan di situ. Jadi menariknya seperti itu di bisnisnya. Jadi memang sudah berubah ya sekarang. Bukan cuma jualan semata. Jadi agen asuransi udah bukan cuma kayak sales yang cuma jualan polis. Kalau yang zaman dulu kan jualan polis. Tapi kalau sekarang udah lebih ke jualan bisnisnya dan edukasinya. Dan sekarang banyak bisnis-bisnis insurance itu sudah bisa diwariskan. Jadi udah sama seperti bisnis-bisnis tradisional. Oke, menarik sih Bu. Jadi Jadi memang cocoknya produk untuk milenial dan Gen Z ini adalah produk-produk untuk masa depannya mereka ya Bu ya. Bagaimana bisa memprotek mereka di masa depan. Ya, menarik sekali. Karena mereka kan masih muda ya, masih muda. Kalau nggak dari muda, kalau udah tua, kadang-kadang kalau udah tua tuh niatnya mau, tapi stamina udah kurang nih. Ya, itu. tetap Jadi harus diedukasi ya Bu ya. Ya, Diedukasi itu bisa muncul dari sosial media. Nah, ini bagusnya salah satu benefit ya. Kalau menurut saya benefit dari pandemi itu adalah kita jadi mengenal yang namanya Zoom. Dan bisnis insurance ini adalah bisnis yang sangat menarik karena bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan cross wilayah ya. Jadi misalnya saya punya tim di Lampung, di Sumatera, di Medan, di Jawa, itu kita bisa tetap menjalankan ini bisnis ini. Dan ini tentu semua tidak
tidak luput dari yang namanya kemajuan teknologi ya, digital. Betul, betul, Apalagi betul. medsos sekarang lagi banyak sekali, bisa dari LinkedIn, bisa dari Facebook, Instagram, bahkan sekarang ada TikTok. Nah, itu semua edukasi semua di situ bisa didapatkan. Google. Dan anak muda zaman sekarang, apapun itu sudah pakai data. Dia akan cek Google. Semua ada Iya, di situ iya. kan. Benar banget. Berarti, nah, lebih ke menggali awareness-nya ya, Bu Carolina ya, Awareness ya. berarti ya. Betul, Betul. oke. Dan salah satu bukti nyata adalah pada saat pandemi, semua bisnis kena imbas kecuali bisnis kesehatan kan sama insurance. Benar banget, Bu. Benar. Karena semua orang butuh ya, Bu ya. Betul, semua orang butuh. Dari lahir sampai meninggal semua butuh proteksi. Jadi Benar. kebetulan Manulife punya produk semua yang mencakup 4 life cycle, yaitu dari usia dia 0 sampai 20, pada saat dia di situ kan dia sekolah ya, tidak menghasilkan income, tapi dia butuh proteksi, yaitu kesehatan. Lalu dari 20 sampai 40, di saat dia sudah berkembang, sudah lulus sekolah, dia kerja, yaitu di saat dia mulai mengumpulkan aset. Nah, dia ada proteksi income, jiwa, lalu juga tabungan. Lalu pada life Iya, cycle usia 40 sampai 60, berarti itu udah posisi kita udah mapan. Yang biasanya di mana orang-orang iya. akan sudah mulai punya keluarga yang lebih banyak ya, anak kedua, anak ketiga, mungkin mobil kedua, atau pekerjaan atau bisnis tambahan atau pekerjaannya sudah naik posisi. Nah, dia akan mempertambah asetnya. Berarti dia sudah mulai melindungi asetnya. Nah, kita juga ada produk-produk yang untuk melindungi asetnya. Lalu di saat usia 60 sampai 80 adalah cycle pada saat dia mulai pensiun. Berarti dia sudah mulai bagaimana cara dia mendistribusikan nanti kekayaannya ke ahli warisnya. Nah, 4 life cycle ini kita di Manulife semua produknya tersedia ada. Itu tadi teman-teman. Perencanaan itu penting teman-teman, terutama untuk kesehatan. Nah, itu semua Ya, bisa dibantu sama Manulife ya, Bu Carol ya. betul. Ya, betul-betul. Nah, Jadi mengutip sedikit saya, tadi. saya suka Hah? sih jadinya. Jadi saya suka sih sama bisnis ini. Karena semua Iya, orang suka karena uang kan? Semua orang suka betul. uang kan? Nah, Jadi Ibu, saya susah, Bu. masih suka. Bisa kan? Iya, bisa cari uang dan bisa protek uang lah gitu. Jadi ini pekerjaan memang menarik gitu. Betul. Nah, Ibu tadi mengutip sedikit nih tentang teknologi. Di era yang sekarang udah serba praktis, serba otomatis, dan segala kecanggihannya di dunia digital ini, nah strategi atau platform apa yang menurut Bu Carol tuh udah paling efektif untuk menjangkau para kaum milenial dan Gen Z di Indonesia? Terutama dari Manulife. Kalau milenial sama Gen Z itu pastinya nggak Facebook sih ya. Bener, Bu. Kayaknya udah gak ada yang main Facebook. Ya, Instagram ya sama TikTok. Oh, benar. Sekarang kan Instagram. media sosial tuh sangat berkembang ya. Jadi udah TikTok juga udah bukan cuma naruh foto yang tidak bergerak gitu. Tapi dia sudah bikin video-video digital. Hmm, iPhone aja udah, smartphone aja udah hebat-hebat, udah bisa bikin video sendiri, nggak perlu sutradara ya, nggak perlu perlengkapan kamera, udah bisa pakai iPhone semua. Jadi dan kreativitas anak muda itu terus terang saya benar-benar salut. Gitu. Ada aja kreatif gitu, bisa sandiwaranya gimana atau kontennya bagaimana. Nah itu konten-konten itu yang menarik sih. Dan setuju. konten itu sangat menarik karena benar-benar mencerminkan kehidupan kita. Setuju, Nah, belum setuju, lagi Bu. aplikasi-aplikasi edit ya, akhirnya bisa ditulis kata-kata, bisa edit yang sekarang sih saya juga masih belajar nih sama para anak muda. Itu canggih. Jadi menurut saya bisnis ini sejajar ya, paralel jalannya dengan teknologi. Nah, anak muda suka tuh tim-tim yang seperti itu. Kayak saya nih kan ada agensi ya. Kebetulan agensi saya Ya. yang muda-muda ya, paling tua mungkin saya ya. Ibu masih muda kok, Bu. Muda itu mereka berkreativitas. Gimana caranya supaya masyarakat itu lebih aware dengan insurance. Akhirnya insurance itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sudah menjadi lifestyle. Jadi kita memang
visi dan misinya adalah menjadikan insurance itu salah satu lifestyle kita. Setuju, setuju. Menarik banget. Nah, itu teman-teman. Berarti kalau saya bisa tangkap penjelasan Ibu Carol, untuk menjangkau kaum milenial dan Gen Z ini perlu kita butuhkan satu engagement yang kreatif ya, Bu ya. Yes. Karena Yes. memang banyakkan dari kaum milenial dan Gen Z ini adalah mereka yang sangat aktif sekali di sosial media, Oh, gitu Betul. ya. Betul. Dan Betul. saya nggak bisa pungkiri, kita sekarang ini untuk merekrut tim, Ya, itu sudah bukan pakai merekrut. Kalau merekrut itu kan kita kayak mencari gitu ya. Tapi yes. bagaimana caranya anak muda atau milenial sekarang itu mereka merasa, ternyata bisnis ini sangat menarik nih. Ternyata tim ini lumayan menarik nih, happy nih. Kayaknya nggak stres kan? Anak muda kayaknya takut stres ya. Agak takut stres nih, maunya yang kalau bisa kerjanya nggak terlalu susah, happy tapi menghasilkan. Nah, seperti itu. Setelah masuk mungkin ya ditambah ini di tim ini bagaimana teknologi untuk cara prospeknya, cara membangun timnya. Nah, ini semua kan ada sistem di suatu perusahaan. Itu perlu juga menurut saya karena zaman sekarang kan anak muda kan males ya suruh bawa-bawa file, bawa-bawa buku, semua paperless, Iya. pakai laptop semua. Nah, itu berarti kita perlu yang namanya digital, teknologi Yes. digital. Setuju. Nah, itu memang digital itu salah satu faktor bagaimana kita bisa meng-encourage tim-tim milenial ya Bu ya, dan tim Gen Z. Betul. Dan ini sangat menekankan bahwa peran teknologi itu buat Ibu sangat penting, gitu kan ya Bu ya. Betul. Nah, balik buat Ibu, bagaimana tim Ibu, tim tenaga pemasar Ibu, memanfaatkan peran teknologi ini supaya membantu penjualan Bu. Kira-kira dari Ibu ada pengalaman nggak yang bisa diceritakan sistem penjualannya seperti itu? Saya mungkin berbicara dengan sudut pandang saya sebagai Manulife ya, karena kalau yang tempat lain saya kan nggak tahu. Di Manulife kebetulan di company kita juga menyediakan sistem, jadi dari teknologi itu semua tersedia ada, tapi tidak dipungkiri untuk seorang agensi ownernya gitu, foundernya juga bisa memakai teknologi tambahan yang untuk mempermudah lagi timnya dalam hal memantau, memonitoring, mengontrol, itu ada aja gitu. Nah, kebetulan kalau dari Manulife, teknologinya sudah tersedia yang basic semua ada. Lalu juga buat teknologi untuk nasabah juga ada. Jadi nasabah kita juga gampang bisa ngecek dia punya polis, ada berapa, nilai polisnya berapa, itu semua juga nasabah bisa lihat. Cuma kalau nasabah yang agak gaptek ya, agennya yang membantu memberikan report tersebut. Seperti itu. Setuju. Ya, itu teknologi semua ada. Ditambah sekarang enaknya tuh kita nggak perlu harus selalu ke kantor. Di rumah untuk self learning kita juga ada aplikasinya. Untuk training yang sama trainer kita juga bisa ada jadwal kelasnya pakai Zoom. Yang memang mau ke kantor juga ada training offline-nya. Kadang-kadang kan memang offline juga perlu ya untuk bertemu gitu. Itu seperti itu ada. Jadi di Manulife itu fleksibel menurut saya. Dalam hal submit, misalnya nasabah mau submit, dia punya polis gitu ya, dia mau beli polis. Kita juga ada aplikasinya yang mempermudah bahwa nasabah ada di luar kota pun kita bisa bertatap muka dengan Zoom, lalu juga bisa melakukan register online, itu semua ada. Jadi ini cocok sebenarnya di semua kalangan, di semua usia, itu bisa. Yang penting dia mau belajar teknologi. Setuju Bu Karel. Berarti tidak ada halangan ya Bu ya untuk tim Ibu untuk berjualan ya. Tidak Semua ada. sudah disediakan secara komplit, teknologinya sudah ada, digital sistemnya sudah ada gitu ya. Bahkan sampai ke customer applications juga sudah ada, berarti. Betul. Ini akan meningkatkan customer satisfaction dong ya Bu ya? Ya, betul. Customer satisfaction dan produktivitas yang paling penting ya. Jadi tidak ada alasan jalanan macet, ketemu klien cuma satu hari.
Iya, setuju, setuju. Bisa dibikin Bahkan online meeting kadang-kadang juga ya, saya Bu bisa ya. di rumah meeting seharian di rumah, saya WFH meeting ya ini seperti kita juga bisa melakukan webinar ini kan dengan gampang ya Iya, dimanapun benar, Betul, gitu. setuju. Bu. Nah itu mengerikannya ya kalau teknologi itu makin berkembang itu. Jadi memang breakthrough-nya untuk digital peran teknologi breakthrough-nya sudah sangat besar ya Bu ya. Untuk Ya, insurance bisnis juga semua sudah dijalani dengan baik melalui peran ya. teknologi. Dan menurut Baik. saya kalau dalam menjalankan bisnis ini, karena variasi variasi generasi yang menjalankan bisnis ini, lalu variasi generasi nasabah, yang namanya teknologi itu sangat berperan penting, yaitu dalam hal monitoring. Kita nggak Ya, mungkin kayak zaman dulu pakai ada satu buku, kita cek semua manual gitu ya, ya. Ini dari sini ya, report semua langsung kelihatan. ya, ya, Dan setuju. terutama zaman dulu itu banyak orang nggak mau jadi agent asuransi karena katanya capek mesti ngurusin klien masuk rumah sakit. Nanti tengah malam ditelepon harus datang ke rumah sakit gitu kan. Dulu saya juga Ya, sering denger itu waktu saya belum jadi agent kan. Jadi ya, waktu saya benar, ditawarin jadi agent, benar. saya juga agak-agak takut nih. Waduh, nanti mesti ke rumah sakit gitu ngurusin klien. Ternyata setelah saya masuk ya, oh ternyata itu zaman dulu gitu. Atau mungkin itu servis tambahan yang kalau sampai sekarang ada agent melakukan itu supaya dia engagement dengan nasabahnya lebih dekat. Yes, Tapi ternyata nggak yes, harus. setuju. Dan itu mulai terbiasakan pada saat pandemi karena kan memang kita nggak bisa ke rumah sakit juga. Iya. Jadi pada saat masuk yang waktu pandemi, kebiasaan bahwa agent harus datang ke rumah sakit agak mulai berkurang nih, karena kan nggak bisa pergi, semua by online, by telepon. Nah di sini kemajuan teknologi satu juga yang membantu bahwa apapun nasabah tinggal di rumah sakit masuk ke yang bagian loket asuransi, di situ sudah langsung gampang. Agent hanya berperan Ya, sebagai penengah yang ngecek kalau misalnya ini ada problemnya di mana nih, di provider atau di rumah sakit. Dan ya, agent tugasnya adalah membantu klaim-klaim nasabah yang dari rumah sakit kita bawa ke perusahaan ya, asuransi. Jadi bukan di rumah ya, sakitnya. Nah, disitulah mulai ya. terbentuk suatu habit yang baru. Jadi sekarang menjadi agen asuransi ya sebenarnya oke-oke aja gitu. Oke, jadi bisa dari mana aja ya, Bu ya? Nggak harus kita nyamperin By langsung. phone. Sekarang kalau klien saya di rumah sakit, saya juga kontrolnya itu tinggal pakai telepon. Bahkan ada chat, Heidi Chat. Kita kan pakai Halodoc ya, providernya. Pakai chat. Itu Iya, betul. sangat gampang. Bahkan kita ada aplikasi yang klien bisa klaim sendiri. Jadi tinggal ya kalau yang Self rembes ya service ya Bu ya. cashless langsung kan. Sekarang Iya, kan udah cashless ya, jadi gampang. Tapi misalnya untuk yang benar. perawatan-perawatan sesudah dan sebelumnya kan itu harus rembes, itu dia bisa pakai e-claim yang klaim sendiri. Jadi udah Iya, sangat, iya. sangat cepat, sangat Nah, mudah. Sangat itu cepat dan sangat dimudahkan ya Bu ya. Mudah, iya Yes, mudah. betul, betul. barangkali di sini ada teman-teman yang tertarik juga nih, Bu, jadinya untuk gabung sama Oh Bu iya dong. Carol. Di bisnis apalagi yang bisa menjadi Harus, agen harus. asuransi tanpa pendidikan pun bisa. Yang Ya, penting mau benar. kan? Karena saya merasa ini bisnis yang luar biasa loh. Dari generasi apapun, latar belakang pendidikan apapun, experience apapun, semua bisa. Cuma bisnis ini kan, insurance. Dan satu lagi misinya yang paling bagus adalah ya kita juga membantu orang. Betul, Bu. Yes, Berbuat Membantu baik. mulia sekali. ya Benar, membantu benar. orang. Pekerjaan dimanapun sama ya untuk mencari uang. Tapi di sini cari uang plus cari amal. Tabungan hidup ya, Bu ya. Iya, tabungan untuk nanti di surga. Betul. Nah, kalau tadi itu kan Bu Carol udah memberikan point of view nih, gambaran dari peran teknologi yang berpengaruh di bidang untuk perkembangan insurance ya, terutama di Ya, Manulife ya Bu ya. Nah, sekarang saya kepengen tanya nih sama Mas Rudi sebagai dari FIMO, itu kira-kira ada nggak Ya, solusi atau peran teknologi yang bisa membantu mendorong juga nih untuk kemudahan di industri insurance?
Nah, iya benar. Saya juga Oke. pengen tanya itu tuh. Ya, saya sangat setuju tadi beberapa pandangan dari Ibu Carol. Karena bisnis insurance ini sebenarnya kan bisnis yang customer centric ya. Ya. Jadi bagaimana kita fokus melayani customers mulai dari kunjungan, mulai dari ketemu sampai dengan produk yang dipilih sudah sesuai dengan tepat dengan yang dibutuhkan sama si customer gitu kan ya. Nah, bicara mengenai Vimo secara company, Vimo adalah software company dan kita sudah running the business selama 10 tahun. Kami fokus untuk insurance membantu tim pemasar bagaimana kita bisa mendevelop dan ngedrive target tim pemasar untuk bisa mencapai performance-nya mereka. Bagaimana kita bisa ngedrive tim pemasar di lapangan bisa meningkatkan productivity mereka. Dan tidak hanya itu, secara intelijen sebenarnya Vimo bisa menjadi sebagai personal digital assistance. Yang sulit adalah kita tahu kalau agents yang di lapangan itu mereka melakukan apa setiap hari, apakah mereka ada activity, apakah mereka ketemu dengan customer. Nah, beranjak dari beberapa challenges yang kita sering temui di insurance seperti itu, kita muncul dengan satu framework di mana memberikan visibility yang komprehensif. Jadi, Ibu Carol bisa melihat secara tim hierarki sampai ke layer yang paling bawah sebenarnya secara performance mereka bagus atau tidak, secara activity apakah mereka menjalankan activity-nya mereka sebagai sales, sebagai agents, kurang lebih seperti itu. Dan outcome-nya kita membuat satu layanan services berupa mobile applications. Jadi mobile applications ini akan digunakan oleh tim pemasar dan secara sistem karena konsepnya kita adalah sales engagement platform, sebagai personal digital assistant kita akan selalu memberikan suggestions kepada tim pemasar di lapangan. Kita memberikan notifications, kita memberikan reminders terhadap apa yang harus mereka lakukan. Sebagai contoh, saya hari ini melakukan meeting webinar gitu ya, dimulai dari jam 10 sampai jam 11, let's say seperti itu. Kemudian meeting berikut saya ke klien adalah jam 3. Nah, di sini saya ada idle time nih, sekitar 3 jam, tetapi buat saya mungkin, saya lebih enak buat kongko, ngopi, santai, ngobrol-ngobrol. Tapi di luar dari itu, Vimo bisa mengingatkan, bisa nge-remind si tenaga pemasar, dia akan ngecek, kamu tidak ada meeting Rudy hari ini. Bagaimana kalau kamu kontak leads yang ada di seputaran kamu? Maka Vimo akan memberikan informasi leads-leads mana saja yang dia punya di seputaran lokasi dia saat itu. Kebetulan saya ada di Bintaro, jadi dengan radius 2 kilometer, 1 kilometer, dia akan melihat leads di seputaran saya. Karena waktu saya kosong, alangkah baiknya saya mengikuti arahan dari Vimo. Saya kontak, saya Oke. call secepat mungkin. Kalau misalkan oke untuk ditemui, dalam rute 1 kilometer itu masih reachable ya, masih sangat bisa dijangkau. Jadi saat itu juga saya bisa memanfaatkan waktu saya lebih produktif. Seperti itu. Itu dari sisi activity. Dari sisi performance bagaimana? Dari sisi performance saya bisa langsung lihat secara real time performance saya bagus atau tidak sih. Misalkan kita lihat hari ini itu tanggal 8. 1 bulan ke depan kayaknya prediksi performance saya kurang bagus ini. Nah, Vimo akan merimain saya, "Hai Rudy, performance kamu jauh dari target. Bagaimana kalau kamu melihat leads yang sudah statusnya hampir closing?" Di mana yang status yang hampir closing itu tentunya akan butuh waktu lebih cepat untuk melakukan closing. Dia akan fokus kepada leads yang priority-nya tinggi. Dia akan lakukan kontak, janji temu, kemudian siapin semuanya kontrak, data kelengkapan, dan sebagainya, dan dia submit menggunakan Vimo dan di-approve. Jadi ini akan mempermudah tim di lapangan untuk mencapai performance-nya mereka. Nah, sebenarnya banyak mekanisme yang kita bantu dari sisi intelligence juga ya. Begitu misalkan Manulife menjalankan strategi marketing, bagaimana leads itu datang dari digital channels ya.
barangkali Ibu melakukan digital marketing lewat sosial media, Ibu juga punya digital lead source dari portal atau dari customer applications. Bagaimana leads itu semua ditangkap oleh FIMO melalui integrasi, dan nanti FIMO punya satu mekanisme auto allocations. Auto allocations ini bisa ditentukan berdasarkan lokasi si sales atau agent sesuai dengan alamat si leads tersebut, misalkan. Jadi dia akan memberikan, meng-assign orang yang mampu melakukan conversion leads ini secara cepat. Baik itu berdasarkan zona atau area tertentu, bisa berdasarkan produk, spesialis, misalkan ini produk spesifik ini khusus si agent yang ini, itu juga bisa diallocate dengan orang yang memiliki kompeten untuk melakukan closing leads tersebut. Jadi FIMO setelah tim pemasar mendapatkan leads tersebut, maka disitulah activity leads management itu dipantau dan dimonitoring oleh FIMO. Apakah benar si tim pemasar ini setelah dialokasi leads dia menjalankan aktivitinya sebagai sales? Ada nggak sih dia telepon? Ada nggak sih dia janji meeting, ketemuan? Ada nggak sih dia create meeting, create illustrations? Apakah dia menjelaskan secara product knowledge? Nah, semua itu bisa dipantau oleh FIMO. Secara end-to-end proses akhirnya, begitu visibility ini dimiliki oleh Ibu Carol, Ibu akan bisa melihat dari leads itu diterima sampai dengan closing, step mana sih yang butuh waktu yang lama. Ketika Ibu tahu step tertentu, misalkan biasanya orang yang bolak-balik itu pada saat proses illustration dan menjelaskan coverage dan benefits dan premi ya Bu ya. Karena Ya. biasanya premi ini yang akan back and forth bolak-balik. Si customer setuju atau enggak, si customer berpikir dulu, misalkan seperti itu ya. Nah, di sini itu adalah waktu yang misalkan cukup panjang. Setelah Ibu mendapatkan visibility ini, kira-kira sebagai manajemen, sebagai leaders, Ibu bisa memberikan business coaching kepada tim pemasar. Jadi Ibu bisa lihat, oh ternyata saya sebagai agennya Ibu, saya stuck nih di leads yang ini, di proses yang ini. Nah, sebagai manajer, Ibu bisa melihat kenapa saya stuck begitu lama. Ibu bisa langsung create meeting sebagai manajer ke agent tersebut untuk melakukan business review. Leads-nya dikeluarin semuanya, misalkan Rudy, untuk leads ini kenapa kamu stuck di stage ini sampai sekian lama, sampai 1 bulan, 2 bulan, kenapa nggak ada keterusan, misalkan seperti itu. Ya. Problem kamu di mana? Nah, ini bagaimana manajer bisa memberikan briefing, memberikan coaching, memberikan bisnis planning misalkan, atau sales clinic misalkan, atau product knowledge dan lain sebagainya. Jadi FIMO tidak hanya dipakai oleh tim tenaga pemasar, tetapi juga FIMO bisa dipakai oleh tim manajemen, manajer, supervisor sampai ke atas. Ya. Supaya secara real time Ibu bisa tahu apa sih problem yang terjadi di lapangan. Pun performance bisa Ibu lihat. Oh, ternyata performance si agent A ini kurang bagus. Apa ya kira-kira yang mendasari dia tidak bagus? Ibu langsung bisa kontak beliau, set meeting, calendar meeting, dan bisa diintegrasikan dengan online meeting juga. Jadi tidak ada halangan Ibu ya secara digital. Ya. Nah, bisa memberikan improvement apa yang harus diperbantukan oleh tim agent itu supaya meningkatkan activation. Karena permasalahan terbesar agent itu biasanya Ya, aktif. activation rate-nya ya Bu ya. Nah, Ya. activation ratio ini yang akan kita bantu. Secara FIMO kan dia akan memberikan terus, mengingatkan terus, hai Rudy, leads ini sudah lama nggak kamu touch nih, leads ini sudah lama nggak kamu kontak ini. Dia semua disediakan gitu kan ya. Kita mendorong behavior dari si agent itu supaya lebih aktif lagi. Begitu dia menggunakan FIMO dan mengikuti suggestion dan arahan dari FIMO, disitulah dia akan terikat dengan FIMO untuk terus menggunakan FIMO sehingga tim ibu lengkap memiliki visibility terhadap apa yang dilakukan di lapangan. Kurang lebih seperti itu. Memang fokus kita untuk insurance, perusahaan kita besar di insurance, di region, di country yang berbeda, 70% dari big insurance sudah menggunakan FIMO. Secara global, sudah 350.000 users yang menggunakan FIMO. Wow. Kurang lebih seperti itu, Ibu Rita. Berarti lebih ke untuk mengontrol aktivasi dan monitoring ya?
Ya, itu salah satu Ibu. Ya. Memang kelemahan di bisnis insurance itu aktivasi dan monitoring leader. Betul, Karena betul. mentang-mentang kayaknya banyak yang part time, jadi ya dianggap Banyak yang sampingan. part-time, jadi Nah, menjadi sampingan akhirnya dipentingkan. benar-benar samping ke samping. Iya, Kepinggir menarik ini. banget kan ya, Bu? Menarik loh ini aplikasi ini gitu karena Benar. otomatis ya kalau misalnya zaman dulu ada cuman ya manual pakai agenda gitu dan benar-benar harus one by Yeah. one. Itu menurut saya juga bagus, hanya kalau agensinya makin banyak, orangnya udah ratusan ribuan, nah susah itu kalau manual. Tapi kalau yang Ya, ya. digital ini kan jadinya langsung ya semua. Nah, betul Cocok Bu. itu buat anak muda. Anak muda kan senengnya nggak disuruh-suruh sama orang ya, disuruh-suruhnya sama aplikasi. Bener. Ya, ya. Dan berdasarkan review kami, Bu, adoption aplikasi Vimo ini cukup tinggi. Bahkan Oh, kita bisa compare dari penggunaan aplikasi Facebook gitu kan ya. Ya. Aplikasi Vimo ini lebih tinggi adopsinya dan relevansinya untuk menjual insurance ke tim milenial dan Gen Z. Dari tim agensi Ibu, kita bisa buat satu link dan link itu bisa diposting ke sosial media. Oh Dari ya. situlah nanti leads-leads itu akan berdatangan. Misalkan timnya Ibu juga tim yang milenial ya, ada tim Mhm. Gen Z juga yang mereka punya account di sosial media. Jadi Vimo bisa diintegrate ke accountnya mereka. Dengan link tersebut mereka bisa posting di sosial media mereka. Disitulah dapat lead source yang baru untuk si agent tersebut. Oke. Begitu. jadi sangat mempermudah anak-anak muda dong, Mas, berarti ya. Udah Iya. dikasih Iya, rekomendasi, kita dibolehin untuk sangat membantu. aktif Ini sangat juga membantu. sharing di sosmed. Benar-benar itu Ada satu pertanyaan teman-teman. yang agak mengganggu saya, yaitu kalau Ya, boleh tanya, ini Vimo ini dibikinnya ini custom made atau memang udah paketnya begini atau custom made berdasarkan oke. kebutuhan agensi? Menarik, Ibu. Jadi keunggulan kami sebenarnya karena kami memang udah punya practice di insurance, kita sudah punya satu pre-built, Bu, yang siap digunakan. Gitu kan ya. Tapi Oke. balik lagi sebenarnya kalau kita ngobrol dengan customer yang lain pasti ada kebutuhan yang berbeda-beda. Ya. Nah, di luar dari pre-built yang ready to use tersebut, kita bisa tailor-made sesuai dengan kebutuhannya Ibu sih. Oh, jadi masih bisa di tailor made ya, custom gitu. Yes. Betul Oke. sekali. Cuma itu lumayan menarik tuh kalau yang udah bisa link ke sosmed. Nah, biasanya anak muda kan gitu ya, sukanya ke sosmed. Iya, Yes. benar-benar, Bu. Ya, tim Soalnya saya juga teman-temannya kalau di sosmed kalau semua. disuruh bikin PPT, PowerPoint, dia lebih senang bikin konten sosmed. Benar, benar. Karena target audiensnya mereka kadang kala bisa dibilang lebih tinggi di sosmed. Instagram Betul. mereka followernya bisa lebih tinggi daripada yang real, Teman misalkan seperti itu. virtual. Lebih Ya, banyak teman virtual. engagement mereka tidak terbatas. Jadi begitu mereka posting sesuatu, apalagi dengan konten yang menarik, konten yang kreatif, itu akan gampang sekali menjadi leads buat agentnya. Ya, dan satu lagi perbedaan antara agent zaman dahulu ya, yang older dengan sekarang adalah kalau yang older itu kan nggak ada sosmed ya, jadi harus benar-benar Yes. telepon, bikin janji temu, jadi ngejar-ngejar gitu. Tapi kalau sekarang kebalik, attract. Jadi agent muda sekarang itu dia nggak hard selling, tapi hard sellingnya tuh di sosmed. Ketemu Ah, orang soft selling, ketemu orang soft selling, jadi berbeda. Jadi kalau ketemu orang udah ya, kayak ya, dulu, udah punya asuransi belum? Udah punya asuransi belum? ya, Tapi betul, Udah takut betul. duluan ya, Bu, kenalan dulu orangnya. nih. Iya, dia berharap orang lain yang nanya ke dia gitu. Soft selling, tapi Nah, hard sellingnya di sosmed. satu lagi, Oke. Bu. Mungkin ini juga Ibu Carol sering temuin bahwa agent attrition itu cukup tinggi ya, Bu ya. Ya. Ada yang keluar masuk, itu sangat tinggi. Jadi kita punya satu strategi kita namakan sales playbook. Jadi sales playbook ini kita tanamkan di Vimo. Jadi biarpun mereka agent attrition-nya tinggi, begitu ada agent yang baru, dia bisa mengikuti strategi sales playbook yang sudah kita tanam di Vimo. Nah, sales playbook ini bisa kita definisikan, kita sudah ready sebenarnya, tapi kita bisa juga meng-capture dari top performer. Misalkan Ya. ibu dulunya sampai sekarang pasti top performers ya. Pasti semua orang Amin. yang tahu apa sih yang ibu lakukan gitu kan ya. Nggak ada yang tahu, cuman ibu dan Tuhan yang tahu biasanya apa yang ibu lakukan.
Tetapi, Tahu lah. Ya. tetapi kalau ibu menggunakan FIMO, let's say, semua activity ibu di capture dan ibu top performance 200%. Kita pakai loh top performance behavior ibu sebagai satu sales playbook. Dan ini kita masukin ke dalam FIMO dan kita roll out ke semua agent. Sehingga agent yang lain juga akan nge-boosting performance-nya menggunakan behavior-nya ibu. Ini yang namanya kita bilang winning behavior. Bagaimana kita bisa mereplicate ke apa namanya top performance supaya direplicate activity-nya, behavior-nya mereka supaya tim yang lain juga menggunakan hal yang sama gitu ya. Jadi Jadi kayak kalaupun ada bukunya yang itu kayak berubah, sharing-sharing gitu. Isinya dalamnya ya, sharing-sharing. ya, Hmm. for example, misalkan kalau Ibu Carol begitu dapat leads dalam waktu 2 jam, Ibu sudah harus dapat janji ketemunya. Itu sudah bicara SOP ya Bu ya Ya. sebenarnya ya. Nah, ketika 2 jam, ketika ini sudah menjadi strategi, dalam waktu 2 jam sudah harus menjadi janji temu. Misalkan ada agent yang lain mendapatkan leads, dan 2 jam dia nggak bisa berhasil bikin janji temu, dia bisa langsung di-review sama manajernya. Atau Oke. bisa jadi lead ini di reassign ke yang lain. Misalkan seperti itu, Bu. Mekanismenya bisa kita buat berbagai macam cara. Nanti kita akan Hmm. melihat bagaimana yang the best practice yang Ibu bisa share ke kami dan strategi itu bisa kita jalankan yang cocok. Menarik ya. Ya, lihat Betul, luar zaman biasa. dulu punya agent insurance, bisnis insurance sama sekarang kan lain sekali ya. Canggih banget ya, Bu ya. Toolsnya udah semakin banyak. Jadi untuk Karena semuanya pengen bisa mempermudah jalan-jalan. kesuksesan. Ya, semua pengen jalan-jalan. Ya, Kalau dibilang jalan-jalan, semua pengen jalan-jalan menarik kayak sih. Ibu Carol ya. Ya, saya Saya juga juga pengen. bersyukur ya, karena kalau dulu saya kan nggak suka jalan-jalan ya. Tapi karena insurance ini Ya, setelah balik pikir, nah, setelah bertahun-tahun ini saya mereview, wah ternyata saya sudah ke negara A, ke negara B, ke negara C. Saya jadi balik mikir, wah kayaknya kalau saya nggak jadi insurance agent, kayaknya sih nggak mungkin deh ke negara A, ke negara B, ke negara C. Misalnya ke Aduh, Toronto, jauh banget gitu kan, males gitu iya, ya. iya. Udah mahal, nggak ada apa-apa gitu. Tapi ternyata bisa benar. pas itu. Ternyata bagus gitu. Iya sih gitu. Nah, itu Apalagi yang suka teman-teman. jalan-jalan. Tuh, siapa yang nggak mau Nah, jalan-jalan gratis ya, Bu ya? nah, Gratis, FIMO, nggak usah FIMO pikirin begitu budget tuh untuk hotel. Oh, membantu Fimo begitu. insurance. Ya, Oke. FIMO begitu. Bagaimana kita membantu insurance. Kalau saya mau mendengar dari Ibu Rifda dari perwakilan Indo-Cyber, bagaimana Ibu Nah, kontribusi iya, Indo-Cyber Indo-Cyber apa Nah, tuh ya? bantu insurance, kalau penjualan kita sebagai insurance? Indo-Cyber, kami di sini membantu sih, Bu. Jadi menjadi perantara antara insurance, kemudian dengan si FIMO ini juga kita bisa bantu. Misalnya, apa yang perlu diintegrasikan nih dari sistemnya, kita bisa bantu untuk hubungkan gitu. Kalau misalkan butuh lebih ke tenaga IT-nya juga, kita bisa bantu gitu. Jadi untuk mendorong bertransformasi digital ya, Bu ya. Mungkin kalau tadi lebih ke dari cara tradisional, terus kemudian oh ini ada nih suatu teknologi FIMO yang udah oke banget, tapi kita nggak tahu nih gimana cara nerapinnya ke sistem kita gitu. Nah, kita sebagai Indo-Cyber kita bisa bantu, Bu. Seperti itu. Jadi Oh, eh, transformasinya berarti ya? betul, lebih ke transformasinya, Bu. Untuk memperbarui sistemnya juga, mungkin lebih mau diimprove seperti apa. Nah, kita bisa bantu. Nggak hanya untuk tenaga IT-nya, tapi kalau misalkan ada butuh lebih ke menganalisis nih bisnis kita seperti ini. Gimana nih caranya bisa diotomasi dengan IT? Kita juga bisa bantu. Seperti itu, Bu. Jadi kita lebih Oke. ke di tengah-tengah perantaranya. Mungkin sebelumnya Provider saya kah? mau, iya, lebih ke providernya. Oke. Nah, ini untuk teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, silahkan loh ya. Tadi itu Bu Carol sama Mas Rudi udah sharing Iya, begitu banyak ilmu dari teman-teman. Di sini juga teman-teman udah nggak perlu takut lagi kalau mau jadi agent itu udah gampang banget ya. Udah sama Iya. Manulife gampang. Ada Bu Carol juga sebagai seniornya. Udah gitu ada teknologi kayak Fimo lagi. Aduh, udah gampang banget. Tinggal habis Ya, itu bisa tinggal niat. jalan-jalan. Sebenarnya tinggal Iya niat. bener Bu. Tinggal niat, tinggal kemauan. Udah gampang banget deh. Segampang bikin konten di sosial media. Silahkan nih buat teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya langsung aja ya di kolom Q&A. Kita akan langsung jawab dengan para speaker kita di sini. Nah, ini ada mulai satu pertanyaan nih Bu Carol, untuk Bu Carol. Hmm.
tadi Bu Carol mention mengenai lokasi tim Ibu Carol yang terpencar di beberapa daerah di luar Jawa. Nah, wondering aja nih Bu, bagaimana sih Ibu bisa maintain tim yang tersebar kemana-mana? Nah, boleh dibagi Bu mungkin tipsnya? Oh, gampang itu sih ya. Sebenarnya tergantung kita leadernya sama timnya itu komunikasi ya. Satu adalah monitoring. Monitoring kan sekarang gampang ya, bisa lewat WhatsApp. WhatsApp aja udah paling gampang gitu. Ya, video call, lalu juga Zoom. Dan juga satu lagi adalah kunjungan visit rutin. Hmm. Ya mungkin bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, Ya, tergantung nanti seberapa besar tim di situ. Oke, jadi tetap ada kunjungan visitnya juga ya Bu ya? Ya, kalau timnya sudah Harus. makin besar atau udah jadi agent, dia juga punya brands atau jadi unit, ya kita tetap lah ya yang namanya kunjungan visit. Presiden aja juga kunjungan visit kan ke Benar Bu, belusukan ya Bu ya? Umpa gitu. Presiden loh, apalagi saya gitu kan. Ya tetap lah, siapa sih yang nggak suka divisit, ya kan? Karena bisnis ini sebenarnya bisnis hubungan, karena partnership kan. Iya, Jadi betul. yang penting komunikasi. Yang susah itu adalah kalau kita yang mau komunikasi tapi yang di situnya tidak disambut. Nah, itu yang susah. Tapi kalau kita sama-sama visi dan misinya sama, berarti komunikasinya sejalan, tujuannya adalah kebersamaan supaya sama-sama sukses, ya itu nggak masalah sih. Gampang. Kalau untuk tools kan banyak banget. WhatsApp aja Benar. bisa, ya kan? Zoom sekarang yang paling berguna itu Zoom. Kenapa? Karena di Zoom itu kita bisa ngajar, bisa sharing screen kan, share screen kan. Di situ kan Betul. kita bisa kayak ngajar ya, belajar. Itu udah kayak betul. zaman sekarang kalau sekolah di luar negeri master kan juga sama. Kita nggak perlu ke London, di Indonesia juga kita bisa ngambil kan course-course-nya. Udah seperti itu. Oh, udah Ya, Nah, semudah itu. yang susah atau yang gagal adalah kalau yang di luar kotanya tersebut, cuman misalnya satu orang, terus dia juga nggak ada kemauan, mungkin dia dulu ikut jadi agennya hanya karena terpaksa atau nggak enak, dan jadi tidak ada kemauan untuk mau benar-benar sukses, nah itu yang susah. Tapi kalau sama-sama mau, itu pasti bisa. Nah, itu yang penting, yang menjalin chemistry-nya ya, Bu ya. Harus satu Ya. visi. Nah, Belum lagi ini ada ada WhatsApp pertanyaan. group. Ah, iya benar. Lebih gampang lagi WhatsApp group. Gampang sekali. Bu, ada Tantangan satu lagi terbesar. nih, Bu Carol. Salam kenal, Bu Carol. Aduh, tapi dari Anonymous nih. Nah, saya mau tanya, mungkin agak melenceng ya, Bu ya. Apa sih, Bu, tantangan terbesar menjadi agen asuransi itu? Nah, Nggak melenceng lah. Tantangan terbesar adalah siap ditolak. hmm, benar. benar. Sebenarnya kan banyak agent kan kenapa nggak mau jadi agent? Takut ditolak. Tapi kalau sebenarnya kita buka mindset ya, pekerjaan apa coba yang tidak ada penolakan? Benar. Ya, Setuju, Bu. Kita mau pacaran gitu, ngajak pacaran orang aja bisa aja ditolak ya kan? Benar. Dan saya bandingkan dengan pekerjaan saya dulu, saya kan punya bisnis ya dulu, usaha buka toko gitu. Saya jualan baju, jualan barang gitu. Sama, ada orang yang datang ke toko saya udah lihat-lihat, dia nggak mau beli, saya tawarin ini nggak mau, ya sama aja saya itu ditolak. Tapi bedanya itu kalau udah ditolak, saya punya problem, yaitu ini barang belum kejual nih. Tapi kalau sebagai agen asuransi, kalau saya ditolak, saya nggak pusing barang belum kejual kan. ya, ya, Benar, Bu. betul, betul. Jadi sebenarnya hanya mindset ya. Nah, tantangannya, bagaimana cara kita mengatasi tantangan tersebut, kita harus bergaul dengan orang yang benar. Ya, Kadang-kadang kalau kita bergaulnya dengan sama-sama yang gagal, jadinya perbicaraannya adalah negatif. Tapi kalau kita akan maunya berhasil, berarti kita harus bergaulnya sama orang-orang yang sudah sukses, yang hebat, yang apa. Lama-lama vibrasi positifnya itu akan kena. Paling cara menanggulangi tantangan tersebut itu. Benar sih, Bu. Saya juga takut itu sama penolakan. Kan kenapa ya? Gini nih. Satu lagi ya yang saya lihat, kalau misalnya kita kerja di bank. Oke. Padahal di bank juga dia sama ya, cari nasabah gitu kan, sama. Betul, Bu. Bisa ditolak juga ya, kan. Tapi kenapa kalau yang di bank mereka mau?
Karena mindset juga bahwa kalau di bank saya menawarkan sesuatu yang ditolak bukan saya, tapi si banknya. Oke. Benar nggak? Tapi kalau dia jadi agent asuransi, pada saat dia menawarkan sesuatu, kenapa dia nggak merasa yang ditolak itu Manulife, bukan saya? Oke, Tapi yang yang ada kan baper, aduh yang ditolak tuh saya nih, bukan si Manulife-nya. Ini Iya, sebenarnya cuma mindset. mindset betul. ya, Mindset benar. ya, Bu ya. Nah, Ya, kalau ini jadinya saya yang pengen tanya nih, Bu. Boleh nggak, Bu? boleh. Nanti kalau udah jadi agent ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Nah, kalau misalnya, itu kan tadi kita gimana ngelola mindset supaya nggak usah takut untuk ditolak gitu ya. Karena yang ditolak itu pasti produknya. Nah, gimana caranya meyakinkan kembali ke customer-nya atau nasabahnya itu supaya, Bu, kalau sebenarnya produk yang mau kita tawarin ini bisa bantu Ibu banget loh gitu. Nah, itu gimana ya, Bu? Satu, kadang-kadang klien, bukan, sorry, kadang-kadang agent itu pada saat dia belum siap, belum ready, dia sudah datang langsung ke nasabah. Jadi dia bukan sebagai konsultan, tapi dia sebagai seller, marketing. Hmm. Jadi dia cuman sales gitu, menawarkan kan. Hmm. Yang dia tawar adalah produk. Tapi kalau dia sebagai konsultan, dia harusnya melihat produk ini konsepnya bagaimana. Yang harus dia jual adalah konsep dan solusi. Karena setiap orang itu punya masalah kan dalam hidupnya, problem. Betul. Yang kita jual adalah solusi. Jadi yang kita tawarkan adalah solusi produk yang cocok untuk si nasabah tersebut. Jadi Oke. kadang-kadang si klien si agent ini apakah dia sudah mengerti tentang produk, tentang mindset, tentang konsep. Jangan cuma jualan. Banyak di tim saya juga ada yang kalau disuruh training, belajar tuh nggak mau, tapi langsung nawar-nawarin. Nah, biasanya resikonya adalah ya pasti penolakan. Karena orang, klien, beli produk untuk insurance itu sangat unik. Bukan cuma karena produk. Tapi satu, kitanya. Dia beli karena kitanya, yang nawarin itu siapa? Trust ya, Trust Bu. kan? Trust. Kedua, company. Company-nya gimana? Oke gak? Ya kan? Ketiga Iya. baru produk sebenarnya. Karena produk menurut saya, apalagi kalau insurance ya, semua produk insurance mirip-mirip ya. Menurut saya bagus semua. Yang nggak bagus adalah yang kalau belum dibeli. Ya, jadi di situ makanya kenapa personal branding penting. Benar, Bu. Nah, banyak agent yang, aduh nanti kalau orang tahu saya agent asuransi, nanti dia nggak mau main nih sama saya, nggak mau ketemu saya. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu. Betul, betul. Ya, sebenarnya kualitas kita. Nah, kita mau nggak meningkatkan skill level kita. Akhirnya setahun yang lalu saya ditolak sama nasabah A, mungkin tahun depan pada saat kita ketemu, saya punya skill dan knowledge kan value saya sudah beda dengan tahun lalu. Betul, betul. Dan mungkin Betul. tahun lalu nasabah itu belum butuh, tahun ini nasabah itu butuh. Jadi menurut saya belum jodoh aja waktu itu, belum waktunya. Tapi selama dia masih bernapas, sebenarnya masih ada kesempatan kan. Benar, Bu. Ya. Oke, saya paham Jadi ya sekarang. jangan cuma karena ditolak lalu udah nggak mau. Banyak kan yang cuma ditolak 3 kali langsung ngejudge dirinya, oh nggak bisa deh jadi agent gitu. Harus gigih berarti ya, Bu ya. Ya gigilah sampai Tuhan terharu padamu. Nah, itu tuh tadi tuh catatan buat teman-teman semua, buat saya juga terutama. Ayo Ya. boleh silahkan lagi teman-teman kalau ada yang mau tanya. Tadi udah ada seputar asuransi. Ini juga kita ada Vibo, mungkin ada yang penasaran juga nih sama sistemnya. Walaupun tadi sebenarnya penjelasannya Mas Rudi udah ini banget ya, sangat mengedukasi Lengkap banget loh. ya. Saya saja sampai penasaran. Nah, Waduh, kayak gimana ya? Mahal nggak dia? Nah, itu tuh teman-teman. Mungkin nah, kalau tadi misalkan sebenarnya kalau mau menambahkan Ibu, yang saya suka adalah bisnis ini trust ya, Bu ya. Ya, Trust ini muncul dari seberapa sering sih, seberapa kenal sih dengan customernya gitu kan ya. Nah, betul. itulah sebenarnya agent atau tim frontliner yang ada di lapangan ini harus punya engagement yang kuat ke Ya, customers dan punya relations yang dekat. Apapun yang akan menjadi misalkan ada
klaim atau ada komplain, orang pertama pasti yang akan dihubungi adalah agent. Agent. Karena dia orang terdepan yang paling kenal dengan si customers. Nah, memang FIMO untuk menangkap inisiatif itu memang kita buat karena memang visi kita menjadi sales engagement platform terbesar Bu secara global. Makanya nanti kalau misalkan kapan-kapan saya bisa mampir ke tempat Ibu, saya coba show demonya. Intinya adalah bagaimana dengan engagement ke customers itu akan meningkatkan trust, meningkatkan relations, meningkatkan customer satisfaction. Nanti kalau ada klaim, juga nanti bisa atau ada komplain bisa di-trigger oleh agent masukin ke FIMO, itu akan di-sending ke ticketing system yang Ibu punya. Jadi Hmm. trust itu tetap terjaga oleh si agent. Oh, jadi ada aplikasi apa ya? Ada list yang ke nasabahnya gitu tentang klaim Iya, nasabah. betul, betul, betul. Oh, semakin Kayaknya menarik. penjelasan Pak Rudi itu membuat kayaknya semua agen asuransi kayak pengen ya punya aplikasi ini. Kayaknya ini Jadi tools agennya yang yang bisa pengen. membantu kesuksesan nih. Bener banget ini Bu. Aduh, jadi tambah penasaran ini sama FIMO jadinya. Nah, Berarti harus mungkin, masuknya agensi saya pakai aplikasi Pak Rudi gitu ya. Iya. nah itu benar. Tadi kan Bu Carolina ada Bian Agency tuh. Buat teman-teman, udah nggak usah takut lagi deh Ibu kalau sebenarnya misalnya beliin. Manulife Indonesia tinggal menunggu waktu karena kita sudah mulai di Manulife Filipina, Ibu. Oke. Ya Nah, ya bagus Bu ya, bagus. kita lagi Saya proses, gandeng nih kita lagi Manulife proses. Indonesia biar dia yang invest ya. Ya, iya, iya, memang itu tujuannya, Ibu. Oh gitu ya. Wah, berarti Semoga, mahal nih semoga. kayaknya harus pakai Manulife Indonesia. Nah, oke. Ini ada teman-teman yang mau bertanya lagi, silakan. Oh, ada lagi nih Bu Carol. Bu Carolina, gimana menyadarkan calon nasabah yang kalau kena risiko, jawabannya itu udah nasib. Tuhan udah mengizinkan demikian. Waduh, sulit juga nih, Bu. Kalau ini sih masalah personalnya orang tersebut sih ya. Iya. Kadang-kadang kita juga bukan Tuhan yang bisa mengubah prinsip orang. Cuman yang kita bisa lakukan adalah kita tetap yang namanya berbuat kebaikan, yaitu sharing, tetap sharing. Tetap melakukan edukasi di sosmed, edukasi tentang penyakit kritis, resiko-resiko sakit. Karena bagaimanapun kalau orang tersebut sering baca, itu akan lama-lama masuk ke alam bawah sadarnya. Kadang-kadang kan jawaban itu kan mungkin juga bisa menutupi pada saat dia nggak punya uang. Kan dia kadang-kadang ada orang yang gengsi ngomong dia nggak punya uang, jadi ngomongnya seperti itu. Tapi saya yakin pada saat kejadiannya dia pasti panik juga kok, nggak akan bilang ya udahlah itu nasib, diem. Dia Ya, juga akan Nah, pasti pinjem uang, cari sumbangan gitu kan. ya, betul, Bu. Ada Jadi upaya ya. satu-satunya cara ya kita tetap melakukan edukasi, tetap share tentang seperti itu, posting, karena lama-lama mereka akan lihat, akan baca. Atau pas kejadian terjadi di misalnya keluarganya atau di tetangganya, temennya, dia akan mulai mikir tuh. Atau mungkin dia cuma jawaban itu hanya sebenarnya dia juga masih mikir. Begitu lihat kita tetap konsisten, lama-lama akan terpengaruh kok. ya. Benar. Contoh, saya nggak pernah mau coba makan Indomie rasa ini misalnya. Tapi setiap hari saya ngeliat iklannya, lama-lama saya juga akan kayaknya pengen coba nih, kayaknya enak gitu Penasaran. kan. Iya, iya, benar. Seperti itu sih. Oh, betul tuh, teman-teman. Jadi, Lalu kita sering-sering kasih misalnya bukti-bukti klaim, nasabah-nasabah yang terbantu, ya kan? Mereka akan lihat juga gitu. balik ke yang Setuju. tadi ya, Bu, ya. Berarti jangan berhenti untuk mengedukasi ya, Bu, ya. Ya, Membangun awareness-nya. Nah, oke, itu tadi kita mungkin sudah ada beberapa penanya juga, dan mungkin pembahasan kita hari ini udah cukup luar biasa ya, Bu, ya. Ini saya ya. dapat info dari insurance, saya dapat info Benar. juga dari FIMO terkait teknologinya. Udah sekarang luar biasa canggihnya, minta ampun. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup, ada kata-kata penutup mungkin dari Bu Carol yang ingin disampaikan atau pesan untuk teman-teman Gen Z dan milenial? Mungkin kalau dari saya hanya
pesan saya kepada para millennials dan Gen Z bahwa bisnis insurance ini sekarang adalah suatu bisnis yang sangat menjanjikan karena kemajuan kesadaran manusia dan kemajuan teknologi itu sekarang sudah mendukung dengan bisnis insurance. Lalu satu lagi, bisnis ini pun sekarang sudah bisa yang namanya diwariskan, sama seperti bisnis tradisional. Dan paling penting adalah visi kita, yaitu kita sharing membantu orang. Kalau kita memakai mindset kita mau membantu orang, kita tidak akan terlalu bawa perasaan ya, terlalu baper gitu. Kalau misalnya terjadi sesuatu yaitu penolakan seperti itu. Prinsipnya seperti itu aja gitu. Nah, itu tadi teman-teman. Dengerin ya teman-teman Gen Z dan millennials ya. Kalau dari Pak Rudi mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman Gen Z atau untuk insurance? Kalau untuk insurance, tentunya dari FIMO tetap punya prinsip bagaimana kita bisa mensupport insurance supaya meningkatkan activations mereka, membantu mereka proses closing lebih cepat, membantu performance-nya mereka di lapangan. Jadi jangan khawatir, tim millennials dan Gen Z kalau misalkan ingin menjadi insurance, tools-nya sudah siap untuk membantu kalian. Pak siap membantu. Sama Cyber tentunya. Tentunya. Oke lah kalau kayak gitu. Terima kasih banyak nih untuk Ibu Carol, untuk Mas Rudi, perbincangannya hari Sama-sama. ini. Banyak sekali ilmu yang sudah Ya, terima kasih juga. teman-teman. Terima kasih juga Pak Rudi, Bu Rifda membuat saya Sama-sama, terbuka Sarah. gitu tentang teknologi juga. Sama-sama Terima Bu, kasih. terima kasih juga. Buat Terima kasih teman-teman yang teman-teman udah hadir. semuanya di sini. Nah, Terima terima kasih kasih juga Pak buat Ibu yang teman-teman sudah yang udah hadir join. semuanya di sini. Semoga pembincangan kita hari ini bisa menambah ilmu buat teman-teman, terus membangun awareness juga akan tadi ya perencanaan tentang kesehatan juga, dan juga barangkali ada teman-teman yang mau berbisnis di insurance. Oke, itu dulu sekian dari kami. Saya Rifda bersama juga Mas Rudi dan Ibu Carol pamit undur diri. Terima kasih untuk hari ini. Semangat untuk teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Selamat siang. Ya, Selamat siang. Terima kasih Bu Carol, Terima Ibu kasih. Rifda. thank you Pak.